Terima kasih masih bersama kami dalam Berita Aceh. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami sajikan kembali 3 berita utama kami. Polres Aceh Singkil mulai menyosialisasikan kepesertaan BPJS sebagai persyaratan pengurusan SIM. Pedagang kambing kurban musiman mulai menjamur di Taman Kota dan Jalan Protokol Semawe. Warga Kabupaten Pidi punya lokasi baru untuk berwisata yakni Kebun Salak Tangse. Masih tingginya kasus kecelakaan di jalan mendorong para pemangku kepentingan mewujudkan keselamatan transportasi. Sinergitas dan kolaborasi lintas sektor merupakan upaya penting meningkatkan keselamatan di jalan. Tekad tersebut mengemuka dalam dialog lalu lintas Balai Pengelolaan Transportasi Darat kelas 2 Aceh yang berlangsung di Banda Aceh. Dialog ini menghadirkan Dinas Perhubungan Aceh, Direktorat Lalu Lintas Polda Aceh, Direktur Sarana Transportasi Jalan, Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan. Tak ketinggalan DPD Organda Aceh dan Masyarakat Transportasi Indonesia MTI Aceh. Kecelakaan lalu lintas di jalan raya cenderung meningkat setiap tahun. Hingga Maret 2024, kecelakaan di Provinsi Aceh mencapai 304 kasus atau meningkat 11% dibanding periode yang sama yang hanya 63 kasus. Karenanya, pengawasan dan penegakan hukum yang ketat dan efektif perlu ditingkatkan. Upaya ini juga perlu diimbangi dengan peningkatan infrastruktur serta desain jalan yang aman. Memang kecelakaan di Provinsi Aceh ini tinggi, tapi kami bersama dengan Bidar, bersama stakeholder lainnya akan berupaya untuk menekan angka kecelakaan ini. Karena kami ingin masyarakat di Aceh seluruhnya selamat. Jadi memang kalau bentuk negara hadir yang pasti adalah tadi sempat disampaikan bahwa untuk menaiki kendaraan angkutan umum itu sebaiknya yang resmi. Tingginya kasus kecelakaan di Aceh tidak saja berdampak pada korban nyawa, tapi kerugian material dan santunan bagi keluarga korban. Selain diskusi, Pekan Keselamatan Jalan dimeriahkan dengan aneka lomba seperti mewarnai untuk anak usia dini, lomba video bagi pelajar hingga safety riding bagi komunitas motor. Jadi kegiatan Pekan Keselamatan Jalan ini merupakan rangkaian kegiatan yang merupakan amanat daripada Perserikatan Bangsa-Bangsa, di mana kita dalam rangka menekan angka kecelakaan yang ada di Indonesia. Ini kita bersama-sama mencanangkan program untuk bagaimana kita menekan angka kecelakaan yang ada. Pada Pekan Keselamatan Jalan ini, para pemangku kepentingan turut menandatangani komitmen bersama mencegah kasus kecelakaan dengan mengawasi kendaraan yang tidak memenuhi standar keselamatan. Selain itu, pemanfaatan teknologi inovasi guna mencegah kecelakaan juga dimaksimalkan. Tim Liputan melaporkan dari Banda Aceh. Di tengah kritikan tajam atas pemadaman listrik massal di Aceh, PLN Nusantara Power PLN NP Unit Pembangkit Arun menanggapinya dengan menyalurkan sembako. Bantuan sembako untuk puluhan janda dan fakir miskin di Desa Meria Paloh, Kecamatan Muara 1, Kota Lok Semawe ini diberi terkesan meredam kemarahan warga. Bantuan bahkan kebutuhan berupa beras 5 kg dan minyak goreng disalurkan kepada puluhan janda dan fakir miskin di desa yang berbatasan langsung dengan perusahaan penyedia energi tersebut. Manajemen menyerahkan langsung bantuan ke tangan penerima di musala Gampong atau desa setempat. Penerima juga datang langsung ke lokasi untuk menerima bantuan. Kita menyerahkan sembako untuk janda dan fakir
Hari Idul Adha yang jatuh pada tanggal 17 Juni 2024, di mana pada hari ini kami memberikan sembako dalam bentuk beras dan juga minyak yang kita tujukan kepada para janda dan juga fakir miskin yang ada di Desa Muria Balu. Bahkan dalam waktu dekat, warga setempat akan menerima bantuan daging kurban. Dengan demikian, mereka bisa dirangkul untuk diajak bekerja sama. Warga tidak melihat bantuan tersebut sebagai respons atas sorotan tajam kepada PLN terkait pemadaman listrik baru-baru ini. Mereka telah berupaya memberikan dan dapat untuk meringankan beban yang dirasakan oleh masyarakat saya, khususnya warga Dusun CD5, Kampung Muria Balu, Kecamatan Muara Satu, Kota Lok-Sumawe. Maka dalam hal ini saya sangat berterima kasih terhadap perusahaan yang telah melakukan kepedulian mereka terhadap warga saya. Warga tentu senang karena bisa memenuhi kebutuhan untuk menyambut Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah atau Hari Raya Kurban. Ramadan melaporkan dari Lok-Sumawe. Warga Kabupaten Pidi memiliki lokasi wisata baru. Kebun Salak Tangse merupakan destinasi kian populer di kalangan wisatawan lokal dan luar daerah. Kebun salak ini menawarkan pengalaman wisata alam yang unik. Pengunjung diberi kesempatan untuk menikmati buah salak segar langsung dari pohonnya. Kebun salak digagas seorang warga Gampung Payaguci Tangse. Ia memanfaatkan lahan di sekitar rumah untuk budidaya salak. Kualitas salaknya pun manis dan renyah, sehingga ramai dikunjungi. Wisatawan yang datang tidak hanya dapat mencicipi salak segar, mereka juga dapat mempelajari cara penanaman dan perawatan pohon salak dari para petani yang berpengalaman. Wisatawan diajak berkeliling kebun dan mendapatkan penjelasan tentang proses penanaman, perawatan, hingga panen salak. Tentunya sebuah pengalaman yang jarang ditemui di tempat lain. Di dasar umurnya 2 tahun udah mulai panen. Tapi kalau udah yang lebih akrab lagi, yang umurnya udah 3 tahun, itu udah tinggi. Kalau dulu salaknya tuh nggak segini panjangnya. Di dalam tanah kita ambil buahnya. Semenjak umurnya 2 tahun. Kalau dilobangin tuh lubangnya tuh 50-50. Kita tanam tuh, habis itu panen di dalam lubang itu. Ini udah ke atas, udah 18 tahun. Budidaya salak bisa mendongkrak perekonomian keluarga, karena salak bisa dipanen setiap hari meski jumlahnya tidak selalu sama. Sementara itu, harga salak hanya Rp15.000 per kilogram. Harganya yang terjangkau mendorong pengunjung membeli salak lebih dari 1 kilogram untuk oleh-oleh. Kebun salak ini diharapkan dapat terus berkembang dan menjadi ikon wisata unggulan. Bagi Anda yang ingin merasakan sensasi berwisata ke kebun salak sambil menikmati keindahan alam Tangse Pidi, tunggu apa lagi? Segera atur jadwal untuk menikmati manisnya salak segar dan pesona alam Tangse yang memukau. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Pidi. Informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kita hari ini. Saya Cika Mutiara dan seluruh tim redaksi mohon pamit undur diri. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.